Kembali di Prime Word CNBC Indonesia dan kami masih bersama Bapak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, kita lanjutkan diskusi kita masih tentang Perpu Cipta Kerja. Tadi ada bilang bahwa dengan ada Perpu Cipta Kerja ini ada 3 hal yang diubah, ekosistem dan juga investasi ya Pak ya, dan juga mengenai UMKM. Ya. Nah, tapi di masyarakat masih ada miskonsepsi dan lain-lainnya mengenai Perpu Cipta Kerja, mulai dari penetapan UMP yang bisa berubah-berubah sesuai daerah, status kontrak kerja dan lain-lain. Anda menanggapinya bagaimana? Ya, pertama terkait dengan UMP sekarang kita berikan fleksibilitas. Kalau kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, dari pengalaman 2 tahun selama pandemi COVID, baik pertumbuhan itu sangat terbatas, bahkan terjadi deflasi. Jadi ini mengakibatkan situasi yang anomali. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin Perpu itu ditambahkan satu pasal bahwa dalam situasi anomali pemerintah bisa menetapkan hal yang berbeda dari formulasi tersebut. Nah, itu memberikan kepastian kesejahteraan kepada pekerja. Dan kemudian kedua, tentu antara inflasi, pertumbuhan ekonomi itu dan daya beli daripada masyarakat itu dikembalikan kepada bupati, wali kota, dan gubernur. Tentu mereka diberikan framework-nya. Karena satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak sama, misalnya kalau di Jawa Barat, daerah Pantura itu tidak sama dengan Jawa Barat Selatan. Sehingga industri yang berkembang juga berbeda. Kalau industri dengan produktivitas tinggi dan capital intensif, misalnya mereka sudah UMP, upahnya sudah jauh meningkat dari UMP. UMP itu hanya bicara untuk pekerja baru yang angkatan kerjanya 1 tahun sekitar 2,6 juta. Sedangkan angkatan kerjanya itu 10% daripada total angkatan kerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja yang lebih dari 22 juta. Nah, tentu yang terdaftar dan tidak aktif bisa mencapai 40 juta. Sehingga tentu dari segi prosentasi yang UMP ini dalam tanda petik prosentasinya relatif kecil dibandingkan mereka yang sudah upah sektoralnya sudah lebih tinggi. Nah, terus kedua, justru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, mereka yang terkena PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, selama jaminan kehilangan pekerjaan itu kan mereka dalam 6 bulan bisa memperoleh pendapatan gaji yang kira-kira 45% dan mendapatkan pelatihan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan lain dibandingkan pekerjaan mereka semula. Jadi ada retraining dan reskilling. Nah, tentu di samping itu ada juga kesempatan bagi mereka yang tidak bekerja atau yang masih menganggur untuk masuk ke lapangan kerja. Nah, inilah yang difasilitasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja termasuk dengan program prakerja. Nah, program prakerja kemarin selama COVID terbukti berhasil menangani mereka yang terkena dampak maupun menganggur dan itu diapresiasi oleh banyak lembaga termasuk UNDP dan yang lain. Tetapi di era sekarang ini kita masukkan dalam program reguler prakerja, di mana tujuan utama prakerja adalah reskilling dan upskilling. Oleh karena itu, program sekarang biaya pendidikannya itu lebih besar daripada mereka diberikan uang transportasi ataupun insentif. Kalau sebelumnya kan mereka diberikan 600.000 kali 4 bulan dan pelatihannya 1 juta. Nah, sekarang dibalik, pelatihannya bisa sampai 3,5 juta dan hanya diberi pengganti transportasi 600.000 dan 3,5 juta ini pelatihannya selama 15 jam. Sehingga tentu betul-betul kita akan dorong untuk retraining dan reskilling. Oke, baik. Masih mengenai Perpu Cipta Kerja dan juga untuk ease of doing business dan investasi di Indonesia. Jika kita bicara tentang investasi dan hilirisasi, Pak Airlangga, berbicara mengenai supply chain dari electric vehicle battery yang nikel ya Pak ya. Siapa saja investor yang sudah siap terlibat dalam industri ini? Karena kan memang digaungkan sekali Pak mengenai hilirisasi. Ya, kemarin ada beberapa perusahaan termasuk BUMN, Indonesia Battery, anak perusahaannya BUMN. Kemudian kemarin ada perusahaan dari China, CATL, kemudian LG
kemarin juga minat, cuman kita lihat perkembangannya seperti apa, dan beberapa perusahaan lain. Nah, tentu dengan didorongnya ekosistem daripada baterai, ini diharapkan ini bisa mendorong kelengkapan daripada ekosistem EV di Indonesia. Dan pemerintah juga akan memberikan fasilitas dalam bentuk insentif untuk sepeda motor listrik misalnya. Nah, pemerintah sedang mengevaluasi untuk memberikan fasilitas ataupun insentif untuk membeli motor atau mengkonversi motor. Jadi itu dua hal yang sedang dibahas matang oleh pemerintah. Dan berikut juga terhadap otomotif berbasis listrik yang sudah diproduksi di Indonesia akan diberikan insentif juga. Karena hampir seluruh negara di dunia termasuk pesaing kita, Thailand itu memberikan setara dengan 8 juta rupiah per mobil. Demikian ya seluruh negara Eropa memberikan juga. Jadi ini yang menjadi pertimbangan dari pemerintah. Insentif EV jadi sangat serius ya Sangat untuk serius, arahnya ke sana. karena kan kaitannya juga dengan karbon net zero emission. Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, bahkan kita melakukan reverse incentive. Jadi reverse incentive itu insentifnya lebih banyak yang berbasis karbon daripada berbasis EV. Nah, ini yang kemarin banyak diberikan catatan oleh lembaga-lembaga internasional. Baik, Pak. Sedikit saja sebelum saya beralih ke topik politik, Pak. Ya. Masih mengenai ekonomi. Tadi juga Anda menyebut bahwa investasinya ini untuk EV ini salah satunya adalah dari China. Ya. Sebenarnya kan hilirisasi ini dilakukan agar ada value added, economic Ya. added value. Jadi Ya. memang tidak membeli raw materials yang murah. Yang pembelinya biasanya juga dari China. Tapi pada nyatanya investasi tersendiri untuk EV, baterai, dan hilirisasi lainnya masih dari China. Tanggapannya sendiri mengenai hal ini? Ya, kemarin kan kita bicara LG kan bukan China, itu perusahaan Korea. Dan memang sekarang sudah didiversikan. beberapa negara lain juga minat untuk masuk di EV. EV kan pertandingan memang antara China dan Jepang. Kalau China mendorong EV, Jepang mendorong hybrid plus hydrogen. Nah, beberapa negara juga melakukan penelitian hydrogen dan fuel cell. Dan memang China leading dalam teknologi baterai. Jadi memang tidak bisa dipungkiri China leading ya. Ya. Pak, sekarang saya akan beralih. Tadi Bapak sudah menyebut beberapa kali 2023 menyongsong tahun politik, 2024. Kita tahu juga Pak, pasti tentunya Bapak adalah Ketua Umum Golkar, ya Pak ya. Bagaimana instruksi Anda sebagai Ketua Umum Golkar? Golkar kan dengan koalisi Indonesia Bersatunya kita jaga jangan ada polarisasi, jangan ada politik identitas. Jadi kalau ada ya politik bersaing secara sehat saja. Toh menang dan kalah suatu hal yang biasa. Main bola pun kalah menang biasa. Main bola lagi nih Pak. Kalau yang nggak biasa itu seri, karena nggak tahu siapa yang menang. Nah, politik nggak pernah seri. Oke, politik nggak pernah seri ya Pak ya. Tapi kan kalau menang biasa saja ya, harusnya biasa Pak saja. ya. Baik. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan yang ya tentang Anda sendiri. Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ketum Golkar. Pastinya setiap harinya hektik, setiap harinya penuh agenda, capek pastilah Pak ya. Nah, cari bahagia dan cari kesenangannya itu bagaimana sih Pak Airlangga Hartarto? Makan enak. Makan enak. Kedua, teman makannya juga enak. Makan enak dan tempat makannya juga enak ya Pak ya. Harapannya kita bisa makan-makan bersama lagi ya Pak ya, terutama dengan 2023 ini semakin baik ya, dan juga ini ya kedepannya juga semakin baik ya Pak ya. Sehat terus Pak Airlangga ya Pak ya, sukses selalu Pak. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBC ya Pak ya. Terima kasih. Dan demikianlah perbincangan kami bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto di Prime Word CNBC Indonesia.